Matius 6 ayat 7-9. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan mau melakukannya dalam hidup kita. Saudara sekalian, Bapa kami yang di surga adalah awal dari rangkaian doa, di mana Tuhan Yesus katakan berdoalah demikian. Bagi umat Tuhan, kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama, khususnya ketika menyebut nama Bapa, sama sekali bagi mereka tidak asing, saudara. Jadi jangan berpikir bahwa Bapa ketika memanggil Tuhan sebagai Bapa, barulah itu ditemukan dalam Perjanjian Baru. Tidak. Justru dalam Perjanjian Lama, umat Tuhan dalam Perjanjian Lama, mereka tidak canggung. Perhatikan baik-baik. Mereka tidak canggung, tidak kikuk, tidak serba salah ketika memanggil Tuhan sebagai Bapa. Saudara boleh membuka kitab suci saudara, kemudian mencoba mencari bagaimana umat Tuhan dalam Perjanjian Lama menyebut Tuhan sebagai Bapa. Mulai dari kitab Musa sampai kepada kitab nabi-nabi, saudara akan temukan bagaimana umat Tuhan memanggilnya Bapa. Saudara sekalian, dalam konteks doa atau dalam konteks permohonan, kita lihat siapapun yang menjadi milik kepunyaan Tuhan tidak pernah merasa risih, merasa memiliki hubungan yang tidak enak ketika memanggil Bapa. Kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-63 ayat 15 sampai dengan 16, bagaimana Nabi Yesaya mengatakan bahwa pandanglah umatmu dari surga, dari tempat kediaman. Pandanglah dari tempatmu yang agung itu. Dan bukankah engkau Bapa kami? Sudah Bapa kami, bukan Bapa mereka saja, tetapi Bapa kita juga. Tuhan yang adalah Bapa itu bukan hanya sebatas bisa diklaim oleh orang lain sehingga itu menjadi Tuhan mereka. Tidak. Inilah keagungan bagi kita sebagai orang percaya yang juga melihat bahwa Tuhan yang dipercaya oleh Abraham, yang dipercaya oleh Ishak, yang dipercaya oleh Yakub, dan yang dipercaya oleh umat tebusannya adalah Tuhan bagi semua orang. Engkau sendiri Bapa kami. Apa artinya saudara? Artinya bahwa kitab suci memberikan kepada kita penegasan, mengenal bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya sebagai Bapa. Bagi saudara dan saya tidak asing, karena kitab suci sendiri menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Bapa kita, sehingga kita bisa menyapa
Ya Aba, ya Bapa. Saudara, kita coba lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 tadi. Nanti bisa lihat juga Injil Lukas sebagai bagian yang nyaris sama dengan apa yang kita baca. Di dalam Injil Matius dikatakan di sana konteksnya bagaimana Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Yesus berhadapan dengan orang-orang atau kelompok-kelompok agama yang memperlihatkan sikap dan hidup doa mereka nampak bagi publik. Orang-orang yang punya kerohanian yang tinggi, gampang dicari bagaimana kehidupan doa mereka. Tetapi sebenarnya ada satu yang sangat miris, ada satu yang sangat menyedihkan. Dan jangan sampai itu terjadi juga dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang percaya. Apa yang saya mau garis bawahi, saudara? Ahli-ahli Taurat, kelompok-kelompok orang Farisi, ahli agama yang memiliki kehidupan doa yang dapat dijumpai di tikungan-tikungan jalan, yang dapat dijumpai dengan mata telanjang bisa dilihat bagaimana mereka menadahkan tangan mereka kepada Tuhan sambil berdoa, sambil meminta kepada Tuhan. Tapi saudara, sudah tahu yang ditekankan oleh Kristus Yesus adalah doa yang mereka sampaikan. Bukan membawa mereka makin dekat dengan Tuhan, tetapi makin jauh dari Tuhan. Sudah tahu dalam Perjanjian Lama, nabi-nabi mereka berseru kepada Bapa. Mereka dekat dengan Tuhan, mendekatkan dirinya, karena mereka tahu Tuhan adalah Bapa yang mendekatkan dirinya. Tetapi kemudian terjadi, begitu diwariskan iman itu, penyataan Tuhan itu kepada generasi-generasi berikutnya, justru disalahartikan. Sehingga ketika mereka menyebut Tuhan dalam doa tidak membawa keakraban. Doa tidak membawa kedekatan dengan Tuhan. Doa justru membawa orang makin jauh dari Tuhan. Doa dengan sendirinya merupakan magnet, bukan membawa dekat kepada Tuhan, tapi dua kutub magnet yang bertolak belakang. Karena iman dan perilaku hidup yang tidak benar. Nah, saya merenung ketika Nabi itu berkata, bukankah engkau Bapa kami? Tapi lihatlah kemudian bagaimana orang yang seperti saya ini, yang tiap hari baca kitab suci, yang tiap hari doa, yang tiap hari menyanyi puji Tuhan, tetapi tidak pernah menghidupi Bapa itu dekat, Bapa itu akrab, tidak pernah menghidupi. Saudara dan saya sebagai orang Kristen, apakah saudara menghidupi kedekatan, keakraban dengan Bapa? Jangan sampai doa bukan membawa kedekatan dengan Tuhan, tapi menarik jauh kita dari Tuhan. Bisa terjadi, saudara? Bisa. Jangan bangga. Saya tidak pernah bangga. Dan saudara jangan pernah bangga. Saudara sebagai orang yang katanya berdoa. Awas. Jangan sampai doa kita menarik kita jauh dari Tuhan, bukan membawa kita dekat. Saudara, doa Bapa kami yang di surga bukan tandingan doa terhadap orang Farisi. Bukan
tandingan dengan doa orang munafik, bukan. Yesus tidak sedang memberikan doa tandingan. Yesus tidak sedang memberikan formula doa. Lalu saudara boleh belajar. Lalu saudara menggunakan itu sebagai itu satu-satunya doa. Bukan. Tuhan Yesus mengatakan berdoalah demikian, itu bukan doa tandingan saudara. Bukan. Tetapi mengoreksi kehidupan doa. Mengoreksi salah bergantung. Mengoreksi kehilangan. Mengoreksi ketersesatan. Padahal sudah diwariskan iman itu. Mari kita garis bawahi pada sore ini. Seberapa jauh kehidupan doa saudara hanya saudara yang tahu. Dan seberapa jauh kehidupan doa saya yang tahu. Tapi seberapa dekat ketika kita berdoa dengan Tuhan, atau seberapa jauh kita karena doa kita, hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Jangan bilang setan tahu, setan tak mau tahu. Hanya saudara dan Tuhan, saya dan Tuhan yang tahu. Jadi saudara perhatikan ini, ketika dikatakan Bapa kami yang di surga, bukan saja Tuhan itu juga milik kita. Kita bisa mengklaim Dia adalah milik kita, kita adalah miliknya, dan Dia adalah milik kita. Bukan saja itu, tetapi kehidupan rohani kita seperti apa? Penting. Karena itu dalam seri khotbah kita selama bulan ini adalah seri doa Bapa kami. Yang kedua yang penting adalah bukan soal kedekatan dan akrab, tetapi soal dengar dan jawab. Tuhan dengar dan kita menerima jawaban doa-Nya. Karena kata surga itu tidak jadi soal. Bapa kami yang di surga itu tidak jadi soal, saudara. Seringkali kita menyoalkan itu. Surga itu sebagai distance, long distance, jarak yang panjang, jauh di sana. Seolah-olah kita sedang berpikir bahwa itu adalah akses kita kepada Tuhan itu jauh sekali. Untuk bertemu dengan Tuhan, kita mesti membayangkan kata surga. Kita mesti berada di sana baru kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Saudara, surga tidak menjadi soal di sini. Dalam konteks doa, surga tidak dipertentangkan. Bagi tempat di mana orang-orang yang berada di pinggir-pinggir jalan, di tikungan jalan, sedang berdoa menadahkan tangannya. Kalau saudara membaca Injil Lukas, saudara akan melihat bagaimana perbedaan orang Farisi berdoa dan seorang yang kemudian merasa hina. Orang Farisi berdoa, Tuhan terima kasih karena aku tidak seperti dia ini. Tuhan terima kasih, Engkau Adonai, terima kasih aku tidak seperti dia ini. Saudara doa di tikungan jalan, dilihat orang banyak, nuduh orang. Saudara tahu, surga tidak sedang dipertentangkan. Tidak sedang dipertentangkan dengan bagaimana orang mengambil tempat. Tempat di mana setiap orang bisa mengentertain kehidupan rohani. Kita tahu ya, sekarang ini kehidupan rohani itu di-entertain sudah. Tahu entertain ya? Sudah tahu entertain kan? Ya. Banyak orang bisa mengentertain kehidupan rohani.
mengentertain kehidupan rohani sambil menjelekkan orang lain. Mengentertain kehidupan rohani, memamerkan kehidupan rohani sambil berkata, Tuhan menjawab doaku, doamu tidak dijawab. Mengentertain kehidupan rohani sambil berkata, aku punya relasi yang baik dengan Tuhan, dan aku melihat relasimu dengan Tuhan terganggu. Ibarat kaset kusut. Saudaraku, izinkan saya menggarisbawahi bahwa doa bukan menjadi sebuah lorong, bukan menjadi sebuah akses yang gelap untuk menjumpai Tuhan. Doa adalah soal hubungan kita, relasi kita secara pribadi dengan Tuhan. Doa bukanlah kesempatan kita untuk menarik diri kita jauh dengan Tuhan, tetapi kesempatan untuk membawa kita makin dekat dengan Tuhan. Mari kita mengoreksi. Sebagaimana Tuhan Yesus mengingatkan saudara dan saya, mengingatkan orang-orang yang mengikut Dia, berbondong-bondong mengikutinya. Mereka yang mendengar pengajarannya diingatkan terus-menerus bahwa permohonan kepada Bapa itu sampai Dia dengar dan juga Bapa akan menjawab. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita membaca misalnya di dalam Injil Matius yang kita baca tadi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Saudara, semua ini bicara tentang kita punya kebutuhan, bicara tentang keperluan kita sehari-hari, bicara tentang sesuatu yang tidak mungkin tidak kita perlukan. Siapakah orang yang tidak butuh makanan? Siapakah orang yang tidak butuh pengampunan dari Tuhan? Siapakah orang yang tidak butuh menanti jawaban Tuhan? Siapakah orang yang seperti itu yang tidak menadahkan tangannya memandang kepada Tuhan dan berkata, Bapa, Engkau segalanya bagi. Siapa? Saya, saudara. Saudara pasti berkata, ya saya butuh itu semua. Kalau saudara dan saya butuh itu semua, dengar. Semua doa kita, dia dengar dan dia jawab. Dia adalah Tuhan yang maha murah, bukan? Bapa yang maha pengasih. Kebergantungan saudara dan saya kepadanya, bukan kepada orang lain. Kebergantungan saudara dan saya kepadanya, bukan kepada orang lain. Itu akan membawa saudara dekat dengan Tuhan. Saudara lihatlah di sekeliling saudara akhir-akhir ini. Berapa banyak orang yang secara psikis khawatir terus-menerus. Bisa saja saya dan saudara. Berapa banyak orang yang terus dipermainkan dengan isu virus corona. Saudara, ini bukan soal penyakit itu sembuh atau tidak, tapi secara psikis, secara kejiwaan. Saudara dan saya terus diseret, terus dipenjara oleh isu itu. Sehingga ketakutan demi ketakutan menghantui kita. Sehingga apapun yang kita pikirkan ketika kita keluar, kita selalu ingat bahwa di luar sana bahaya. Saudara dan saya berada dalam sebuah penjara kekhawatiran. Padahal ada janji Tuhan. Orang yang diam di rumah Tuhan, bermalam di tempat yang maha kuasa, orang yang tinggal di dalam Tuhan
adalah orang yang menantikan dan berpengharapan selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Saudara, isu tentang virus corona sudah membuat kita sedemikian rupa khawatir. Tadi malam kami konsel membahas. Sayang sudah tidak ikut. Ya, sangat sayang. Padahal kita ada di dekat sini kan. Ya, sayang sekali. Sudah lihat baiknya. Sebenarnya yang menjadi persoalan berat itu adalah jiwa saudara, pikiran kita. Itu yang sedang menjadi sasaran tembak. Padahal iman kita itu tidak berubah. Kebergantungan kita kepada Tuhan tidak berubah. Keyakinan kepada Tuhan, Tuhan sumber segalanya tidak berubah. Tidak pernah berubah. Semua yang ada di bawah itu bisa berubah. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang membuat kita khawatir? Apa yang membuat kita dekat dengan Tuhan? Apa yang membuat kita selangkah lebih maju dari kehidupan kita yang kemarin? Maju di dalam Tuhan, dewasa di dalam Tuhan. Bapa kami yang di surga, menunjukkan selangkah kita lebih maju. Kebergantungan kita kepada Tuhan bukanlah kebodohan kita, bukan. Kebergantungan kita kepada Tuhan, kekuatan sekaligus kelemahan kita. Kekuatan kita bergantung kepada Tuhan, sekaligus kita menyadari bahwa kita lemah dan bergantung kepada Tuhan. Kiranya di tempat ini kita semua yang mau ambil bagian dalam perjamuan kudus, ingatlah baik-baik seberapa jauh kehidupan rohani saya dan saudara. Apakah kita mewarisi iman yang sama tanpa kemudian kita terseret ke belakang? Kiranya kita mengambil perjamuan ini dengan mata iman tertuju kepada Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan turun atas